Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Heriantoro AKMH selaku dosen pengantar akuntansi. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang jenis badan usaha. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 5, yaitu Satria Hadikusuma, Elsa Agustifani, Dinda Rostiana, Michelle Sari, Lola Renita, dan Reza Fatullah. Arti badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis, bertujuan mencari laba atau keuntungan. Pada pengertian ini, sebagian orang menganggap bahwa antara badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang sama. Pandangan yang menyamakan badan usaha dan perusahaan dapat dimaklumi, karena badan usaha dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegiatan. Namun, di antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis, sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi. Sebenarnya, perusahaan adalah bagian dari badan usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan jasa. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan statusnya dibagi menjadi dua macam, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, yayasan. Yayasan adalah bentuk badan usaha yang dilakukan dengan kerjasama dari orang-orang yang bekerja dalam bidang sosial, kemanusiaan, serta keagamaan dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada sesama manusia guna meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, koperasi. Jenis badan usaha yang terakhir yaitu koperasi, di mana badan usaha yang memiliki ketentuan berbeda. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota beberapa orang atau badan hukum koperasi yang menjunjung tinggi azas kekurangan. Kegiatan usaha dari koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan yang sesuai dengan prinsip koperasi. Badan usaha tidak berbadan hukum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan di mana tempat kegiatan usaha, modal, manajemennya ditangani oleh satu orang, dan orang tersebut adalah pemilik modal dan pemimpin perusahaan. Dan yang kedua, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga langsung memimpin perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai suatu nama untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, CV. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada 2 orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. Dan yang terakhir adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dengan maksud untuk membagi keuntungan di antara mereka. Jenis badan usaha. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian dijual. Di perusahaan manufaktur juga, sebelum dapat dijual, maka barang harus diproses terlebih dahulu dari bahan mentah menjadi barang jadi. Di perusahaan manufaktur persediaan terdiri dari A. Persediaan bahan baku, B. Persediaan barang dalam proses, C. Persediaan barang jadi.
Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan pokoknya membeli barang atau komoditi dengan tujuan untuk dijual kembali, tanpa merubah sifat dan bentuknya. Definisi perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang memiliki barang dagangan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Yang kedua, barang dagangan yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu sebelum dijual kepada pelanggan. Yang ketiga, dalam menghasilkan pendapatan, dilakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Yang keempat, penjualan merupakan pendapatan untuk perusahaan dagang. Yang kelima, biaya untuk memperoleh barang dagangan dilaporkan sebagai harga pokok penjualan. Yang keenam, barang dagangan yang belum terjual disebut persediaan barang dagangan yang dilaporkan sebagai aktiva lancar dalam neraca. Perusahaan jasa merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan.